Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimas Kitalfata dari kelas 8C, nomor absen 12. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran PJOK, yaitu tentang pergaulan bebas. 1. Pengertian pencegahan. Nomina, kata benda, proses, cara, perbuatan pencegah. Pencegahan, penolakan, misalnya usaha pencegahan kemusnahan bahasa daerah sedang diseminarkan. Sedapat mungkin dilakukan pencegahan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi menurut KBBI. 2. Pengertian pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial. John Politikon, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antara individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja ini, biasanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan, dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Sedangkan remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba, walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tuanya. B. Ciri-ciri pergaulan bebas. 1. Penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya. 2. Upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalal segala cara, termasuk dari jalan yang haram dan keji. 3. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. 4. Rasa ingin tahu yang besar. 5. Rasa ingin mencoba dan merasakan. 6. Terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. 7. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba banyak hal. 8. Kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginan menjadi dewasa dan berdiri sendiri, dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarganya. 9. Banyak mengalami tekanan mental dan emosi. 10. Terjerat dalam pesta hura-hura ganja, putau, ekstasi, dan pil-pil setan lain. C. Faktor penyebab pergaulan bebas. Faktor orang tua. Faktor orang tua perlu menyadari bahwa zaman telah berubah. Sistem berkomunikasi, pengaruh media massa, kebebasan pergaulan, dan modernisasi di berbagai bidang dengan cepat memerangi anak-anak. Budaya hidup kaum muda masa kini berbeda dengan zaman para orang tua masih remaja dulu. Pengaruh pergaulan yang datang dari orang tua dalam era ini dapat kita sebutkan antara lain sebagai berikut. A. Faktor kesenjangan. Pada bagian masyarakat kita masih terdapat anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan orang muda. B. Faktor kurang pedulian orang tua terhadap pergaulan muda-mudi. C. Faktor ketidakmengertian. Kasus ini banyak terjadi pada orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang. D. Faktor agama dan iman.
Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seseorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai pandangan hidup. Perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. 1. Sikap mental yang tidak sehat. 2. Pelampiasan rasa kecewa. 3. Kegagalan remaja menyerap norma. Dampak pergaulan bebas. Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan juga negara. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas antara lain: 1. Seks bebas. 2. Ketergantungan obat atau narkoba. 3. Menurunnya tingkat kesehatan. 4. Merenggangnya hubungan keluarga. 5. Menurunnya prestasi. 6. Berdosa. Solusi pencegahan pergaulan bebas. Kita semua mengetahui peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyaluran minat dan bakat secara positif merupakan hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Tapi walaupun kata-kata tersebut sering didengungkan, tetap saja masih banyak remaja yang melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Selain daripada solusi di atas, masih banyak solusi lainnya. Solusi-solusi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki cara pandang. 2. Menjaga keseimbangan pola hidup. 3. Jujur pada diri sendiri. 4. Memperbaiki cara berkomunikasi. 5. Perlunya remaja berpikir untuk masa depan. 6. Menanam nilai ketimuran. 7. Mengurangi menonton televisi. 8. Banyak beraktivitas secara positif. 9. Sosialisasi bahaya pergaulan bebas. 10. Menegakkan aturan hukum. Faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas. Sebagai makhluk hidup, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Begitu juga dengan pergaulan pada remaja. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi antara lain sebagai berikut. A. Kondisi fisik. B. Kebebasan emosional. C. Interaksi sosial. D. Pengetahuan terhadap kemampuan diri. C. Penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Cara menghindari pergaulan bebas kalangan pelajar. Dewasa ini banyak sekali remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas, terutama sekali di kalangan pelajar atau mahasiswa. Pemakaian narkoba hingga budaya seks bebas adalah salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas. Jadi bagi para remaja, hal semacam ini sudah patut dihindari agar jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas tersebut. Remaja adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan membangun Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi. Jadi bila pergaulan bebas ini sudah membudaya, maka hal tersebut perlu kita cegah agar jangan sampai bangsa Indonesia ini rusak oleh remaja-remaja yang bertindak tidak senonoh hingga merusak diri mereka sendiri dan juga merusak negaranya sendiri. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang berperan penting dalam memberikan pondasi yang kuat bagi para remaja. Pada masa ini, masih kecil, sebenarnya harus diberikan perhatian yang lebih agar nantinya ketika sudah dewasa tidak sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Berikut adalah cara menghindari atau mengatasi pergaulan bebas di kalangan pelajar. 1. Ingat kepada orang tua. Agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, maka penting untuk kita selalu mengingat orang tua, di mana ia telah berusaha payah memperjuangkan kita untuk bersekolah agar menjadi orang yang baik dan juga sukses. Maka di sanalah kita berpikir untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat kita terjerumus dalam hal yang tidak baik. Bila sudah terjerumus dalam hal yang tidak baik, lihatlah dan pikirkanlah bagaimana perasaan orang tuamu. Mereka pasti sangat kecewa dan sedih atas apa yang telah kamu perbuat. 2. Perbanyak aktivitas yang positif. Untuk menghindari pergaulan yang tidak baik,
Maka hal yang penting untuk dilakukan adalah sibukkan diri dengan perbuatan yang positif. Misalnya, banyak beraktivitas dalam organisasi yang baik dan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dengan menyibukkan diri oleh hal-hal yang positif, maka akan dapat membuat diri terhindar dari perbuatan yang tidak baik, seperti pergaulan bebas. 3. Menaati aturan hukum yang berlaku. Dalam pemerintahan, kita ini tentu sudah banyak sekali aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah agar remajanya tidak sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka sudah sepatutnya sebagai remaja untuk menegakkan hukum yang berlaku itu agar jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya dapat memberikan dampak negatif bagi diri sendiri. 4. Pergaulan dengan orang yang baik. Pergaulan sangat berperan sebagai bagi para remaja. Bila salah dalam memilih pergaulan, maka akan lebih mudah untuk terjerumus dalam hal yang tidak baik. Oleh karena, pilihlah teman bergaul yang baik agar perilaku kita semakin baik. Prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. 1. Hak dan kewajiban. 2. Tertib dan disiplin. 3. Kesopanan. 4. Kesederhanaan. 5. Kejujuran. 6. Keadilan. 7. Cinta kasih. 8. Suasana dan tempat pergaulan kita. J. Prinsip dasar pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif, menutup diri, atau terlalu bebas. Semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal positif, seperti untuk mempertegas eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan serta menambah wawasan. Saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan merasa paling benar. 2. Hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. 3. Saling menghormati dan menghargai. 4. Tidak berprasangka buruk. 5. Saling memahami perbedaan. 6. Saling memberikan nasihat. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.